Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah sahabatku terhadap isu besar beberapa bulan yang lalu dan sampai sekarang pun masih dibicarakan oleh banyak orang, yaitu adalah ketika bulan Ramadan itu terjadi pada hari Jumat, maka pertengahan Ramadan itu tanggal 15 Ramadan pada hari Jumat juga. Ketika pertengahan Ramadan itu pada hari Jumat, maka diprediksi berdasarkan sebuah hadis yang diungkapkan, dan hadis ini begitu dahsyat ceritanya sehingga ceritanya itu heroik, ceritanya itu bersemangat yang menceritakan sehingga membuat sebagian orang merasa takut. Begitu mengerikankah pada 15 Ramadan itu. Dan Ramadan kali ini tahun 2020, 15 Ramadannya persis sebagaimana yang digambarkan oleh hadis itu, yaitu 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat. Kalau misalnya pada tahun 2020 ini, berarti itu akan terjadi pada 8 Mei 2020. 8 Mei. Karena itulah ketika ada hadis yang mengatakan idza kanat shayhatun fi Ramadan fa innahu yakunu ma'atun fi Syawal. Jika ada sebuah teriakan dentuman besar, ada dentuman atau teriakan dalam dunia alam, berarti ada dentuman besar di bulan Ramadan, fa innahu yakunu ma'atun fi Syawal, maka akan terjadi pada bulan Syawal itu huru hara. Pada bulan Syawal itu akan terjadi sebuah permasalahan, keributan besar di dunia ini. Lalu orang bertanya, sahabat bertanya, wa mas sayhatu ya Rasulullah. Sayhah itu apa? Dentuman itu apa? Lalu diceritakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis itu, yang kita sebagai pendengarnya tentu akan memperhatikan benar apakah kejadian itu sungguh-sungguh akan terjadi atau tidak, dan lain sebagainya. Kita akan mengulasnya ini pada kesempatan kali ini. Dijawab oleh Rasulullah bahwa pada malam Jumat pertengahan Ramadan, berarti malam 8 Mei 2020 ini, akan terjadi suara dahsyat, akan terjadi dentuman besar. Dan dentuman besar itu akan menyebabkan orang yang tidur menjadi bangun, orang yang duduk menjadi berdiri, para wanita terlempar dari kamarnya. Dan pada Jumat-Jumat berikutnya akan terjadi banyak gempa bumi. Di pagi harinya, maka diharapkan semua orang untuk menutup pintu karena dentuman itu akan menyebabkan mati lampu, alat transportasi mati, kemudian aliran listrik sudah tidak ada lagi. Maka seseorang sebaiknya menutup pintu, mengunci kamar, tetap di rumah. Kalau ada dentuman besar, maka dia menutup telinga. Kalau itu yang terjadi di pagi harinya, maka pada bulan Syawal akan terjadi huru hara. Ramadan, Syawalnya akan terjadi huru hara. Pada bulan Dzulqa'dah akan terjadi sebuah pertengkaran, konflik, perselisihan di antara umat manusia ini. Dan pada Dzulhijjah dan Muharram akan terjadi pertumpahan darah. Dalam hadis disebutkan hayhata yuqtadun nasu fiha harjan. Diulangi oleh Rasulullah SAW, manusia akan banyak terbunuh pada bulan Dzulhijjah dan Muharram itu. Suara dahsyat, dentuman besar yang itu kemudian akan menyusul, namanya dukhon. Dukhon itu adalah kabut besar yang menyebabkan dunia menjadi gelap. Karena menjadi gelap, disuruh paginya untuk menutup pintu, untuk kalau ada dentuman maka dia menutup telinga dan lain sebagainya. Dan itu ditandai, cerita itu nanti berurut-urutan terus menerus. Jadi malam Ramadannya tanggal 15 Ramadan itu akan terjadi soihah, dari itu dentuman, akan terjadi suara dahsyat. Maka pada Syawal akan terjadi huru hara. Dzulqa'dah akan manusia selalu berselisih, berbeda pendapat, bertengkar, konflik. Maka Dzulhijjah dan Muharram, pada bulan Muharram itu akan terjadi pertumpahan darah. Pokoknya kondisinya sangat kacau lah itu.
Jadi bulan-bulan berikutnya setelah 15 Ramadan itu akan terus mengalami persoalan yang tidak henti-hentinya. Ada dukhon, situasi gelap, situasinya tidak nyaman, transportasi macet, transportasi rusak, kemudian listrik, aliran listrik mati, lalu muncul setelah itu ada Dajjal, ada Imam Mahdi, lalu endingnya adalah kiamat. Ini yang jadi masalah. Tapi benarkah memang benar akan terjadi kiamat, dan benarkah kiamat akan terjadi secepat ini? Gitu. Pertanyaannya lagi, apakah benar bahwa kiamat akan terjadi secepat ini gitu? Ya kalau kiamat sugro barangkali mungkin, karena kita mengalami terus-menerus ini kiamat sugro. Ada orang kecelakaan, meninggal, ada tetangga kita meninggal, kiamat sugro. Ada gempa bumi, gunung meletus, kiamat sugro. Semuanya adalah mengingatkan kepada kita untuk ingat kepada kematian. Semuanya mengingatkan kepada kita untuk berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekat kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu diingatkan kalau kiamat sugro. Tapi untuk kiamat kubro, muncul Imam Mahdi, lalu muncul Dajjal, yang apakah secepat ini? Sementara azan-azan masih berkumandang, pengajian-pengajian masih semarak di bulan Ramadan ini, tadarus-tadarus Al-Quran masih banyak. Apakah secepat itu hari kiamat? Nah, pertama kita akan menelusuri hadis ini, tentu apakah bertentangan dengan dalil yang lebih besar, dalil yang lebih umum? Tentu iya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib, tidak ada yang mengetahui tentang kapan terjadi kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu. Yang tahu tentang kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memprediksi ini, itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Itu yang pertama. Ini keluar dari dalil yang lebih besar, lebih umum, lebih spesifik, bahwa tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadis ini juga dipermasalahkan. Hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis dhaif, hadis palsu. Kenapa kok disebut sebagai hadis palsu? Banyak diceritakan bahwa para perawinya adalah para perawi yang disebut sebagai kadzab, para pendusta. Hadis ini diceritakan misalnya dalam kitab Al-Fitan, diceritakan dalam kitab Mu'jamul Kabir milik At-Tabrani, diceritakan dalam kitab Al-Mustadrak milik Imam Hakim. Tapi riwayatnya memang berbeda-beda. Ada yang dari Abdullah bin Mas'ud, ada yang dari Fairuz Ad-Dailami, ada yang dari Abu Hurairah. Tapi perawinya adalah dipersoalkan. Di sana perawinya misalnya ada Abdul Wahab Ad-Dhahhak, yang itu diindikasi oleh banyak ahli hadis. Ibnul Jauzi misalnya mengatakan, kemudian Az-Zahabi juga mengatakan bahwa ini adalah kadzab, pendusta. Jadi hadis ini banyak disebut oleh ahli hadis sebagai hadis palsu. Yang pertama adalah sudah itu menyalahi terhadap kaidah yang lebih besar, dalil yang lebih besar bahwa yang mengetahui tentang hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, posisi hadis itu pun juga hadis palsu. Kemudian yang ketiga, apakah pertengahan Ramadan yang hari Jumat itu hanya sekali ini dalam perjalanan keduniaan ini, dalam perjalanan umur bumi ini? Apakah hanya sekali ini? Hidup kita ini kan hanya paling tidak sampai lebih dari 100 tahun. Jadi apakah benar bahwa kalau misalnya ada orang yang menganggap bahwa ini adalah hadisnya bisa diterima, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah pertengahan Ramadan yang bertepatan dengan hari Jumat itu hanya hari ini saja, hanya tahun 2020 saja? Siapa yang bisa memastikan bahwa di tahun akan datang, 1000 tahun akan datang, 2000 tahun akan datang, 300 tahun akan datang, akan berulang, bahwa pertengahan Ramadan itu pada hari Jumat juga gitu? Siapa yang bisa memprediksi? Kalau begitu nanti kita ikut-ikutan sama dengan prediksi orang-orang sebelum kita, atau tahun-tahun sebelum kita, sampai dibuat film akan terjadi hari kiamat. Atau pada tahun sebelumnya orang pada lari karena menganggap nanti akan terjadi, muncul meteor besar, akan terjadi huru lalu pindah ke Malang dari Ponorogo misalnya.
Atau jangan-jangan sama dengan itu juga. Nah, karena itu maka kita perlu memperhatikan. Tapi walaupun gitu, ala kulli hal, kita patut memang pada malam Jumat kita perlu memperhatikan. Kenapa perlu diperhatikan? Satu, malam Jumat adalah malam Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa seseorang. Malam Jumat ada kelebihan di malam Jumat itu, Sayyidul Ayyam. Yang kedua, malam Jumat itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi malam Jumat adalah malam di mana Allah memberi kekhususan untuk diterima doa seorang hamba. Yang kedua adalah malam Jumat itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Karena itu ada hadis yang menjelaskan tentang idza kanat shayhatun fi Ramadan fa innahu yakunu ma'atun fi Syawal atau tidak. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita tetap minta ampun dan kita tetap untuk waspada karena kiamat sugro akan terjadi. Barangkali kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabatku, bagi kita yang masih muda, jangan menunggu tua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena meninggal tidak menunggu tua. Bagi yang masih sehat, jangan menunggu sakit untuk beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena meninggal tidak butuh sakit. Bagi kita yang masih sehat, segar, pekerjaannya moncer, jabatannya tinggi, beribadahlah. Karena Allah tidak memperhitungkan jabatan seseorang untuk mencabut nyawa. Tidak memperhitungkan. Kiamat sugro pasti terjadi kepada diri kita dalam bentuk kematian itu. Karena itu kita harus waspada. Kita harus waspada. Wahai sahabatku, demikian kita perhatikan malam Jumat ini. Kalau misalnya apa yang terjadi pada malam Jumat ini, pengalaman-pengalaman pribadinya, silahkan tulis dalam komentar. Kalau tidak ada apa-apa, berarti cerita ini sama saja dengan cerita-cerita tentang hari kiamat sebelumnya, kemunculan Imam Mahdi dan lain sebagainya, yang itu sebenarnya adalah bagian dari orang ketika menghadapi situasi ini, mereka mengalami pesimisme. Ketika pesimisme muncul, biasanya harapan Imam Mahdi itu selalu ada. Harapan Imam Mahdi ketika dirinya mengalami pesimis dalam menghadapi kehidupan sosial politik, lalu ada orang mengambil argumen-argumen dari agama untuk kemunculan Imam Mahdi itu. Dan ini yang harus kita hati-hati. Jadi ketika mendengarkan informasi, menerima informasi, kita harus saring informasi itu supaya diri kita ini tidak terjebak kepada informasi yang keliru, hoax, palsu, dan lain sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.